Mohon handphone di silent. Sekali lagi pada seluruh yang ada di ruangan ini untuk silent handphonenya supaya acara kita berlangsung lancar. Baik, sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara, pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk dialog sore hari ini kita akan diberi motivasi sedikit dialog ya. Nanti ada sesi tanya jawab bersama Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA dalam waktu 30 menit ke depan. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, saya serahkan kepada Al-Ustaz Abdul Somad. Waktu dan tempat silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Pak Haji Faisal dan Haji Amris PAS 3. PAS itu artinya pilihan Abdul Somad. Kita hari ini alhamdulillah sudah berjumpa sama semua. Dari mulai subuh tadi jumpa sama ustaz-ustaz, setelah itu dosen-dosen. Sore tadi ibu-ibu majelis taklim. Sekarang ini pemilih milenial, anak-anak muda. Pemilih milenial ini besar untuk Kota Dumai. Maka diharapkan yang ada hadir ini bisa menjadi penggerak untuk memenangkan Haji Faisal dan Haji Amris insyaallah. Saya tidak bisa menjumpai pemilih milenial secara langsung satu Kota Dumai karena alasan Covid. Tak bisa tabligh akbar, tak bisa datang ke rumah-rumah. Tapi saya yakin dan percaya pemilih milenial bisa dipengaruhi oleh wakil-wakil yang hari ini hadir bersama kita melalui medsos, melalui kontak langsung, kawannya, satu sekolah, satu tempat tinggal, satu lingkungan, dengan cara mengajak untuk memilih PAS 3 Faisal Amris nomor 3. Mudah-mudahan ini sebagai pengantar dialog kita pertama ini. Kalau ada hal-hal yang mengganjal di pikiran, isu-isu black campaign atau hal yang perlu diklarifikasi, inilah saatnya. Ada tim sukses di sini, ada Pak Haji Faisal, ada Pak Haji Amris. Saya pun pada kesempatan ini sampai besok pagi ada di sini, bisa kami klarifikasi mengenai apapun yang terkait dengan pasangan nomor 3 ini insyaallah. Saya sendiri dari Pekanbaru datang kemari mendukung pasangan nomor 3 karena yang membawa saya dulu pertama kali ke Dumai ini tahun 2012 Pak Haji Faisal. Beliau selalu ke Pekanbaru, hadir pengajian saya, kemudian beliau bawa saya kemari. Ketika itu beliau Kepala Dinas Kesehatan. Setelah itu beliau jadi Kabak Kesra. Saya memberikan materi pada ustadz-ustadz majelis Mubalik Kota Dumai untuk menyambut Ramadan dan
momen-momen lainnya terkait dengan dakwah. Saya merasa jabatan beliau sangat bermanfaat untuk umat ketika beliau jadi kepala dinas dan ketika jadi Kabak Kesra. Saya pikir kalau beliau jadi wali kota itu manfaatnya lebih besar lagi menurut saya. Dan ternyata dari sore dengan ibu-ibu majelis ta'lim juga demikian. Banyak mereka yang merasa tertawan hatinya dengan Haji Faisal. Maka mereka datang menjadi relawan-relawan. Petang ini kita mendengar dialog dengan pemilih-pemilih milenial. Tidak dicampur laki-laki perempuan. Ini sekarang yang perempuan, nanti setelah ini laki-laki. Kita masih punya program pertemuan kampanye dialogis ini sampai ba'da Isya nanti malam. Saya kira sebagai pengantar dialog kita petang ini, saya cukupkan demikian. Selanjutnya kita lebih banyak berdialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita buka sesi dialog tanya jawab atau komentar. Boleh yang ingin bertanya, baik kepada Ustadz Abdul Somad atau kepada Pak Haji Faisal dan Amris. Boleh? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asni Dumiati. Kebetulan saya ikut tim juga mensumpah Faisal juga. Cuman saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz, alasan Bapak mendukung Pak Faisal itu apa ya Pak? Karena jujur orang sekarang banyak menyatakan, katanya kita kan gini Pak, banyak yang pro dan kontra. Ada yang dibilang partai penista agama atau ini itu. Jadi saya hanya mempertanyakan itu. Alasan kuatnya Bapak mendukung Bapak kita itu apa Pak? Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau ada yang mengatakan partai pengusung penista agama dikaitkan beberapa tahun lalu terkait dengan Ahok, maka jawabannya kita memilih person, memilih orang, bukan memilih partai. Dan kita tidak sedang memilih anggota legislatif. Anggota legislatif yang berperan di parlemen sesuai dengan partainya. Sekarang kita tidak sedang memilih partai. Kedua, tidak memilih caleg yang atas nama partai di legislatif. Tapi sekarang kita sedang memilih person, orang. Yang kita pilih adalah Haji Faisal Amris sebagai wali kota dan wakil wali kota Dumai. Nah, ini yang saya senang itu. Jadi kalau ada isu sampaikan langsung, tahu kita cara membantahnya. Tidak memilih partai, tidak memilih caleg, tidak memilih parlemen. Kita sedang memilih person, orang, pribadi, calon wali kota dan wakil wali kota Dumai. Dan orangnya adalah Haji Faisal dan Haji Amris. Dua, saya bisa menjijakkan kaki ke Dumai ini dikenal dan dikenal oleh orang Dumai karena Haji Faisal. Dibawanya saya dari Pekanbaru ke Masjid Habibur Rahman, dikumpulkannya jamaah dinas kesehatan, dikasihnya kue kotak, difotokopikannya bahan ceramah saya. Maka saya berpikir kalau jadi kepala dinas saja dia bisa begitu aktifnya, apalagi kalau jadi kota. Dua, setiap tahun mau menyambut bulan puasa, imam-imam, ustadz-ustadz
dikumpulkan di satu gedung, menumpang di gedung Pertamina, diberikan pelatihan pembekalan supaya ustadz-ustadz di bulan Ramadan itu jangan bercerita tak tentu arah. Pembekalan dai Ramadan Kota Dumai. Siapa yang punya ide itu? Haji Faisal ketika dia sebagai Kabak Kesra. Kalau sebagai Kabak Kesra saja dia bisa sebarkan insentif untuk ustadz, untuk imam, penceramah, apalagi kalau dia jadi wali kota. Dengan duduknya dia sebagai wali kota, banyak yang bisa dia buat untuk umat ini. Atas dasar itulah Abdul Somad datang kemari. Banyak jamaah-jamaah Dumai beberapa bulan yang lalu mengontak saya, tolong Ustadz dukung Haji Faisal dengan cara kirimkan video. Kata saya tak mau mendukung dengan kirim video. Saya kalau mau mendukung, saya all out. Saya kalau mendukung, saya datang berjumpa dengan masyarakat. Begitu saya sudah di Sumatera Utara, pemilihan gubernur Sumut dulu, saya terjun langsung. Begitu juga dengan Dumai, nanti saya akan datang. Inilah saya tunaikan janji saya ini, saya datang kemari. Dan saya tidak pula mau sebagai mendorong mobil mogok. Nanti setelah mereka jadi wali kota, mobil sudah jalan, saya ditinggalkannya. Maka saya ada MOU. Saya minta 12 pasal. Setujui 12 pasal ini baru saya dukung. Pasal 1. Haji Faisal, Haji Amris kalau menetapkan sesuatu di Dumai mesti persetujuan alim ulama, tokoh lembaga adat Melayu, nenek mama, tokoh masyarakat. 2. Haji Faisal, Haji Amris pertahankan semboyan adat bersendi syarak bersendi kitabullah. 3. Haji Faisal, Haji Amris perhatikan surau dan musola dan semua yang terkait dengannya, imamnya, khotibnya, bilalnya, petugas WC-nya, kebersihannya. 4. Haji Faisal, Haji Amris masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum, SMP, SMA, SD. Masukkan akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih, Quran, hadis. Gurunya dari mana? Dari IAIN. Bisa PNS? Tak bisa, karena PNS Jakarta pusat punya urusan. Angkat dia. Gajinya dari mana? APBD. Tak sanggup APBD dengan Basnas. 5. Haji Faisal, Haji Amris giatkan Basnas untuk menopang biaya guru agama di sekolah umum dan guru mengaji. 6. Haji Faisal, Haji Amris perhatikan kesejahteraan guru mengaji, karena mereka ujung tombak untuk memerangi buta huruf Al-Quran. 7. Haji Faisal, Haji Amris perhatikan kesejahteraan penggali kubur dan penyelenggara jenazah. 8. Haji Faisal, Haji Amris giatkan pengajian pegawai Pemko dengan bersilabus. Jangan lagi pengajian-pengajian di kantor-kantor itu tentang sabar, pokak telinga ini sabar. Tapi kajian bersilabus, berkurikulum supaya cerdas pegawai-pegawai ini. 9. Haji Faisal, Haji Amris perhatikan generasi milenial, remaja masjid, anak-anak muda. Kalau tidak nanti Dumai habis kena sapu narkoba, zina, LGBT. 10. Haji Faisal, Haji Amris mesti didampingi ulama, Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Ustadz, Tuan Guru. 11. Jadikan jabatan wali kota ini sebagai sarana untuk amar ma'ruf nahi mungkar, bukan tujuan. Kalau jabatan wali kota sebagai tujuan, kiamat kita. 12. Kalau Allah mengabulkan jadi Haji Faisal, Haji Amris wali kota, wakil wali kota Dumai,
Poin-poin ini akan dievaluasi Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Itulah mengapa saya dukung. Kalau bisa diingat, jelaskan. Tak bisa diingat, minta videonya ke kameramen supaya di-share. Sanggup adik-adik mengajak anak muda yang lain, ayo kita pilih Haji Faisal Amris, mantap. Tak sanggup mengajak, ajak pakai grup-grup WhatsApp, FB, Instagram. Tak sanggup juga ngajak pakai Instagram, tempel stikernya di rumah, di mobil, di motor, di helm. Tak juga mampu mengajak, doakan. Berdoa pun tak juga mampu, mati aja lah. Mungkin bercakap segan, orangnya sungkan, tak pandai bercakap. Tapi banyak cara kita untuk mengajak kalangan milenial supaya mencoblos pas Faisal Amris nomor 3. Demikian, wallahu a'lam. Baik, yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Citra, saya bendahara dari Garda Muda PAS. Jadi ada yang mau saya tanyakan sedikit Ustadz. Begini, waktu sebelum kedatangan Ustadz ke sini, banyak di Facebook dan teman-teman juga kan ada nih selebaran, ada foto Ustadz seperti gambar di belakang sama paslon kita, Pak Faisal Amris. Jadi mereka kan pada bilang jangan bawa Ustadz kami lah gitu kan, jangan dimasukkan ke gambar gitu. Jadi setelah kedatangan Ustadz ke sini, jadi saya share nih semua ke Messenger teman-teman kan puluhan. Jadi saya punya diserang-serang juga kan. Jadi ada nih kebetulan dari teman juga merespon, katanya kok Ustadz ikut kampanye juga gitu kan, itu gak bagus lah Cid katanya kan. Jadi katanya gara-gara itu kurang simpati warga lah sama beliau katanya gitu. Jadi pertanyaan saya, gimana tanggapan Ustadz dan gimana caranya supaya memang pemikiran dari teman-teman tuh yang tadinya mana sih nggak mungkin Ustadz dukung Pak Faisal, setelah kita kasih tahu justru mencari kesalahan lagi nih, gitu kan, nggak bagus nih, nggak boleh kayak gitu katanya kan, terus dibilangnya juga jadi kurang simpatinya. Jadi gimana caranya tuh Ustaz? Terima kasih. Saya dimanapun saya ceramah, insya Allah orang ramai. Kalau kita buat sekarang tabligh akbar di masjid, di kantor, di tanah lapang sekarang kita buat, besok pagi insya Allah didiskualifikasi pasnya karena melanggar aturan kampanye. Jadi kalau mau cari zona aman, kalau mau cari aman, saya ini udah aman. Tapi saya mau umat ini jangan sampai menjadi korban politik. Adapun orang yang tidak setuju dengan Haji Faisal, memang begitulah argumennya. Kalau kalian bilang ini didukung Abdul Somad, nggak mungkin Ustaz Somad dukung Haji Faisal. Begitu kalian nampakkan video saya yang dukung, nggak simpati lagi aku sama Ustaz Somad. Memang itulah dia orang tak mau memilih. Nah, gimana caranya biar supaya orang ini mau memilih Haji Faisal? Gimana meyakinkan dia? Inilah usaha kita. Saya dengan argumentasi mengatakan, selama ini saya mengajak orang buat baik, mengajak orang memakmurkan masjid. Udah selesai. Sekarang saya mau orang yang di masjid itu menjadi wali kota. Ada tantangannya, itulah tantangan. Tidak ada yang tidak beresiko hidup ini. Life is take risk. Hidup berarti berani mengambil resiko. Kalau mau nyaman, saya tidak memihak kemana-mana. Tenang aja saya di Pekanbaru nyantai.
Mau tunggang langgang rumah ini lantaklah, situ bukan urusanku. Memangnya dapat apa saya kalau mendukung Haji Faisal? Jadi kepala dinas saya sudah ini. Dapat proyek pengaspalan gang saya. Tak ada apa-apa. Tapi saya merasa senang sudah ada jamaah yang cinta masjid duduk jadi wali kota. Senang saya Haji Faisal Andries duduk. Kenapa? Karena ada orang yang peduli pada kajian Islam bisa duduk dia. Kalau gara-gara kedatangan saya ini orang yang setengah-setengah mendukung menjadi kuat, alhamdulillah. Tapi saya bukan penyulap Harry Potter yang bisa menyulap orang Dumai langsung memilih 100%. Tak bisa saya sihir, saya pukau semua orang Dumai ini. Yang bisa, yang tidak. Kita sampaikan pesan ini ke seluruh masyarakat Dumai. Bil khusus yang untuk emak-emak tadi udah, ustadz-ustadz udah, pimpinan majelis taklim udah. Ini sekarang yang muda-muda. Tak ada gunanya kita menggelegar, meletup-letup di ruangan ini kalau pesan ini tak sampai ke masyarakat di bawah. Bisa kalian sampaikan melalui cakap lidah, mengajak, alhamdulillah. Tak bisa dengan foto-foto, dengan video-video. Tak juga bisa dengan stiker-stiker. Tak juga bisa dengan doa-doa. Itulah usaha kita. Lebih daripada itu di luar kuasa kita, la haula wala quwata illa billah. Tapi setelah usaha kita yang maksimal. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Berikutnya ada lagi? Baik, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Leni. Kebetulan saya aktif juga di komunitas Nikop Squad Kota Dumai. Saya sering juga ikut kegiatan dakwah di Kota Dumai. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, bagaimana caranya kita menangkis ucapan orang yang orang bodoh hanya bisa dibodohi dengan penampilan yang agamis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bodoh hanya bisa dibodohi dengan penampilan yang agamis. Yang bicara macam itu tuh siapa? Kalau dia menyindir kita karena kita pakai baju koko laki-laki, karena Haji Faisal berjenggot, karena pakai peci, lalu kemudian antum pakai niqab, lalu diejeknya. Orang bodoh hanya bisa dibodohi dengan penampilan yang agamis. Orang yang menyindir-nyindir itu kita tanya baik-baik, yang kau maksud ini siapa? Yang bodoh ini siapa? Masyarakat Dumai ini cerdas. Adapun tampilan, maka tak bisa kita mengatakan orang pakai rok pendek, tidak pakai jilbab, lalu kemudian dia berkata, aku memang tak pakai jilbab, aku memang rok pendek, tapi hatiku bertakwa kepada Allah. Dia tak bisa. Karena dalam Islam itu ada namanya menutup aurat. Kalau dikatakan menutup aurat itu tampilan, kalau menutup aurat pakai niqab, pakai hijab, pakai sarung kaki itu dikatakan tampilan, berarti dia tak paham ajaran Islam. Berarti yang bodoh itu kau. Karena kau tak bisa membedakan mana tampilan, mana ajaran Islam. Dimanapun di dunia ini yang namanya orang Islam, dia wajib pakai hijab, wajib menutup aurat. Itu bukan aksesoris. Adapun Haji Faisal berjenggot ini, sejak saya kenal 2012 pertama kali saya datang kemari, sampailah hari ini. Jadi jenggotnya itu bukan tiba-tiba tumbuh pas mau dekat pilkada aja. Dari awal saya jumpa dia berjenggot ini sampailah sekarang. Bedanya cuman agak putih sekarang. Tapi saya tengok di gambar ini hitam pula. Jadi orang yang pakai akal-akal itu, pakai akal juga kita jawabnya.
Dia yang bercanda-canda, kita suka juga pakai bercanda. Nah, jadi saya yakin adik-adik dari kalangan milenial pahamlah itu bagaimana cara membantah. Jadi kami kenal dengan Haji Faisal ini ibarat buah, bukan masak karpet. Ini masak di pokok. Kenal lama kami udah bertahun-tahun udah kenal. Jadi bukan baru kenal 2-3 hari karena jabatannya, enggak. Karena kenal secara pribadi. Kalau mau menengok orang, tengoklah anaknya. Anaknya sekolah agama, pesantren anaknya di Ihsan Boarding School. Tengoklah bininya berjilbab. Yang cakap kau tadi mengatakan jangan tipu orang dengan penampilan, betul itu. Cobalah tengok kalau udah dekat-dekat pilkada, dekat-dekat pileg. Semua bini orang yang tak berjilbab, berjilbab. Betul tak? Bini orang tak berjilbab, berjilbab. Yang tak selama ini tak bertudung, bertudung. Artis-artis pun bertudung panjang, tudung labu, berbaju kurung. Tapi keluarga mereka ini kan tidak. Bukan mendadak dia tiba-tiba pakai jilbab, dari dulu. Jadi mereka ini bukan itu sebagai aksesoris. Saya pula ustaz. Bukan saya mendadak tiba-tiba jadi ustaz sejak mau dekat-dekat pilkada ini. Memang dari dulu saya ustaz. Dan dari dulu isi ceramah saya itu 3. 3 di mana-mana isi ceramah saya. Pertama, peduli pendidikan Islam. Kedua, peduli ekonomi Islam. Ketiga, peduli politik. Yang ngikuti isi ceramah saya selama ini pasti paham deh. Abdul Somad dimanapun ceramah, perbaiki pendidikan, perbaiki ekonomi umat, perbaiki politik. Makanya kalau dia jamaah saya yang asli, pasti diikutnya saya. Karena puncak dari perbaikan adalah politik. Pilihlah anggota legislatif yang peduli Islam. Pilihlah calon bupati, gubernur, wali kota yang peduli Islam. Kalau asli dia jamaah saya, pasti dia ikut. Tapi kalau yang jamaah jadi-jadian macam tadi, nah itulah yang mencela-mencela itu. Gimana? Jelas itu? Jelas insyaallah. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya masih ada pertanyaan yang di depan. Assalamualaikum Ustadz, Pak Haji Faisal, Pak Haji Hamris, dan seluruh rekan-rekan di sini. Terima kasih. Jadi Ustadz mungkin ada bagaimana ya? Begini Ustadz, selama ini begitu saya ke PAS, mungkin insya Allah dari tahun 2019 melihat profil dari paslon kita, itu saya diserang secara pribadi dengan membawa suku. Jadi begitu Ustaz. Jadi mungkin ada sedikit argumentasi atau kata penyejuk dari Ustadz yang meyakinkan saya dan teman-teman. Kita ini juga live streaming ya, dan video yang insya Allah akan disaksikan oleh orang ramai. Kalau saya pribadi dan keluarga insya Allah yakin dan percaya gitu dengan pasangan calon kita ini. Tapi bagaimana Ustadz dengan orang-orang atau yang lain mungkin sedikit goyah ketika suku kita ditampar-tampar begitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diulangi maksudnya suku bagaimana? Jadi ini gimana ya? Ini misalnya saya Melayu gitu kan Pak. Jadi dicakap kalau pilih pemimpin tuh yang memang betul orang Melayu gitu. Kalau saya kalau sudah agamanya bagus, itu sudah ini begitu kan. Bukankah kita Bhinneka Tunggal Ika, namun tidak bisa kita pungkiri beberapa masyarakat kita itu masih mengangkat isu rasis untuk mungkin menjatuhkan pasangan kita, pasangan calon kita atau bagaimananya. Kalau saya insya Allah yakin, tapi mungkin ada sedikit petata petitih dari Ustadz yang bisa lebih meyakinkan yang lainnya begitu Ustadz. Yang diangkatnya isu bahwa maaf pasangan ini, wakil ini itu bukan orang Melayu gitu, izin Pak.
Oke, mungkin ada beberapa, misalnya ada calon yang mungkin dari suku Melayu, Iya. kemudian ada dari suku Jawa mau ingin Melayu, nggak usah. Iya. Itu bukan suku kita. Jadi izin bercakap, jadi kami maksudnya saya secara pribadi ditekankan, mungkin yang bercakap pun bukan orang saya gitu kan, bahwa Diko harus milih orang Melayu, Diko ini bodoh ini gitu. Kalau saya soalnya sudah yakin gitu, tapi mungkin ada inilah sedikit dari Ustaz. Jadi strateginya mengkotakkan suku gitu. Oh, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang politik ini semua halal. Ya, ada yang baik karena lawan politik kita memang bermacam-macam. Sebetulnya Pak Amris ini besarnya di negeri Melayu. Dia juga besar di ngajinya di Pak Ning, besar di Singapura di Pak Amris secara detail. Kalau saya memang asli orang Riau, saya lahir di Rohil, di Kubu, saya orang Kubu, memang saya orang Mendeling. Tapi intinya ya bagaimana meyakinkan mereka? Ya yakinlah kata Pak Ustaz tadi. Kalau sudah tak suka sama kita, kita tanyakan ini kami kemarin sampai pula sama UAS. UAS sudah hadir, ini akhirnya di apa pula nggak elok pula katanya. Itulah manusia, lumrah. Tapi yakinlah kita. Pertama kita jadi dia, kedua doakan supaya Allah buka hidayah pada hatinya. Mudah bagi Allah, Allah mudah balik-balikkan hati manusia. Itu dari kami, nanti bisa tambah dikit dan mungkin Pak Amris sedikit memberikan sejarah Pak Amris biar mereka juga tahu bahwa Pak Amris ini kalau bahasa Melayu kalah saya. Betul, karena saya memang besar di Medan. Beliau memang besar di negeri Melayu. Silakan dulu. Jadi apa kata Pak Wali tadi, kalau orang dah senang sama gitu itu macam-macam, ya kan? Ada cerita anak beranak, ada unta, ya kan? Dia mengerit unta. Unta naik anaknya, datang bicara orang sama anaknya, inilah anaknya, tak kasihan sama orang tuanya, ya kan? Sudah tuh naik bapaknya, inilah bapak, tak kasihan sama anaknya. Naik kedua-duanya, inilah manusia katanya kan, tak kasihan sama unta itu. Jadi kesimpulannya begini, kalau saya terus terang Bapak Ibu, saya memang dilahirkan di Sumatera Barat. Orang tua saya juga Sumatera Barat dari Padang Panjang, dan sebagai anggota TNI orang tua saya. Jadi ke Riau ini bertugas pertama tugas di Bengkalis. Jadi saya lahir di Bukit Tinggi, orang tua saya bertugas di Bengkalis. Itu saya sekolah SD Bengkalis, pindah ke Paning. Di Paning ada Buterpra dekat rumah sama Pak Zolas. Saya mengaji itu orang tua Zolas yang guru ngaji saya. Yang sudah pindah lagi Bengkalis, tamat Bengkalis, masuk SMP 2, pindah ke Sungapit, ya kan? Pindah ke Mesgom. Jadi memang kalau cerita hidup, saya memang dah hidup di Riau nih. Saya hari ini masuk ke Dumai tahun 88, ya kan, sebagai seorang anggota TNI pensiun 2006. Karena saya dah lama di Riau nih, saya ingin juga mengabdi kepada Riau ini. Jadi mungkin dengan jalan inilah saya bisa mengabdi. Karena saya dah banyak hutang budi, ya kan, sama Riau, makan segala macam, mungkin hidup mati pun di Riau, mungkin di Dumai. Jadi ya alangkah kalau memang udah hidup di Riau, apapun yang terjadi di Riau, kalau ada sisa hidup nih yang bisa saya mengabdikan diri untuk Riau ini, apa salah? Enggak ya? Tapi tergantunglah kepada pemilih, ya, tergantung kepada pemilih. Kalau memang yang namanya politik kadang-kadang baik pun kita buat jadi ya tak bagus. Tapi mari kita santun saja. Insya Allah kita doa, kita berusaha, itulah tugas kita, ya, berdoa dan berusaha. Dan yakinkan bahwa Faisal Amris bukan tipe yang tidak baik. Itu saja. Terima kasih. Jalan paling besar
Jalan nomor 1 di Pekanbaru itu jalan apa namanya? Jalan Sudirman. Sudirman itu orang Melayu atau orang mana? Orang Jawa. Jenderal Sudirman jenenge wong Jawa. Kalaulah orang Riau ini orangnya fasis, rasis, takkan mau dia menerima jalan Sudirman. Pasti dibuatnya jalan Hang Tua, Hang Lekir, Hang Jebat, Hang Kesturi. Gedung yang paling tua, yang paling bersejarah di jalan Sudirman itu gedung apa? Gedung Kaharudin Nasution. Gedung kantor gubernur Riau itu namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang mana? Orang Sumatera Utara. Di samping gedung Kaharudin Nasution itu gedung paling tinggi, paling besar di Riau. Namanya Perpustakaan Suman HS. Suman HS itu orang mana? Orang Bengkalis. Suman HS itu orang Bengkalis. HS itu apa artinya? Hasibuan. Orang Melayu adalah orang yang paling terbuka terhadap siapapun yang datang ke negeri Melayu. Selama dia mengangkat harkat martabat Melayu, maka dia diberikan kesempatan luar biasa. Itulah orang Melayu. Jadi kalau ada orang macam itu tadi, berarti kau ini tak Melayu mana? Kalau Melayu yang asli Melayu, itulah dia. Datanglah ke bumi Melayu, bersainglah prestasi, bukan menunjukkan Melayu, tapi justru menjatuhkan negeri awak. Adapun Haji Faisal sudah dijelaskan tadi, orang Kubu, Rokan Hilir, Melayu. Tapi memang kalau sedang berjuang begitu. Coba kalau duduk nanti nih, kau orang mana? Oh, Ambo dengan Pak Amris itu belancik-lancian di rumah Ambo ya. Yaman laweh mah. Semua mengaku Minang kalau udah jadi. Jadi dalam perjuangan itu biasa aja. Nah, jadi adik-adik anggapi aja itu dengan senyuman. Kan ada lagi, hadapi dengan senyuman. Yang penting cuma tanggal 9 dia mencoblos nomor. Nah, siapa yang payah? Apapun yang terjadi, tanggal 9 dia mencoblos nomor 3. Pas. Pilihan Abdul Somad. Wallahu a'lam. Baik, kita sudah berada di penghujung waktu. Kita akan ganti sesi berikutnya. Maka sebelum majlis ini kita tutup, kita minta kesediaan Ustaz Abdul Somad untuk bacakan doa untuk kita semua, insyaallah. Tak ada yang lebih hebat daripada doa. Ad-doa silahul mu'min. Saya anjurkan adik-adik tiap malam baca Yasin. Jaga malam sebelum sembahyang subuh baca Yasin. Habis baca Yasin itu, ya Allah, barokat surat Yasin, dudukkanlah Faisal Amris jadi wali kota Dumai. Orang yang hati-hatinya keras tuh lembutkan supaya di tanggal 9 itu nomor 3 juga yang dicucuknya, ya Allah. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kami bertawassul kepada Engkau, ya Allah, barakat Nabi Muhammad, barakat surat Al-Fatihah. Dudukkanlah Pak Haji Faisal Haji Amris sebagai wali kota, wakil wali kota Dumai. Kalau Engkau dudukkan mereka ini, insya Allah ditolongnya agama Engkau di Dumai ini dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, ya Allah. Lembutkan pula hati-hati orang yang keras itu supaya memilih Haji Faisal Haji Amris, ya Allah. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya fa'alul lima yurid. Ya dzal jalali wal ikram. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada informasi? Tiga, baik untuk foto bersama Ustaz, 3 baris pertama sebelah kanan. Yang lain mohon bersabar untuk tetap di tempat. Rombongan 1, 2, 3 silakan ke depan untuk foto. Yang lain duduk di masing-masing dulu. 1, 2, 3. 3 balikan semuanya di sebelah nih. Nah, sabar ya. Biar fotonya terbagi-bagi. Biar semuanya dapat. Handphonenya kasihnya nanti. Jangan lihat. 1, 2, 3 nih. Nanti pakai nanti terakhir. Dah, itu depan. Ya ini. Ya, Karena kita mau pindah sisi. Tempat ini, nomor 1, 2, 4. Yang mau turun silakan. Nanti syaratnya foto ya. Ya. Apakah ada jalan pertanyaan? Satu, dua, tiga, oke ya. Oke, nah, ya. Oke, ya. Nanti saya ya. Nanti gini ya. Ini kita di sini ke yang sudah putus silakan keluar. Ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Ada yang lagi aja kalau nanti. Oke, terakhirnya. Oke, pandai mana lagi? Oke, gitu ya, makasih. Jangan lupa tanggal 9. Terakhir ya. Terakhir ya. Sudah silakan keluar. Di bawah silakan. Ayo. Satu. Ayo mohon yang sudah nomornya ibunya mau masuk. Biar kamu tabrakan di situ ya. Nanti saya kirim-kirimnya ke kakak. Kakak juga nanti ada nomor handphonenya. Makasih. Baik, Ayo Umi, yang sudah Umi. selesai boleh. Ayo silakan yang lain keluar. Ayo. Ayo udah ya, gantian ya. Yang sudah foto mohon nih keluar. Yang sudah foto. Ayo yang sudah foto. Ya karena kursinya mau disusun kembali. Karena nanti kita kena oleh protokoler ya.
Ayo, terima kasih. Ayo, karena kursinya mau disusun kembali. Nanti kan. Belum ada yang muridnya belum ada tuh sebelahan. Temannya belum ada sampingan. Di sebelah situ nggak masalah. Kakak cewek, pembatasnya cari dulu ya. Pembatasnya bawah sih boleh. Ada kita bikin kontrak dulu. Laporannya baik atau enggak nih? Kalau enggak ada kasih foto. Oke. Bang, yang ikhwannya mana? Silakan masuk. Suruh masuk. Siapa? Kita dikontrak di sana apa? Apa nih dia?
Baik, sebelum acara dimulai kami ingatkan kepada kawan-kawan semua yang ada di ruangan ini untuk men-silent handphone supaya nanti ketika acara berlangsung tidak terganggu dengan suara-suara handphone. Baik, melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada sesi kali ini kita akan mendengarkan sedikit paparan dari Ustadz Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, dan nanti ada sesi diskusi setelah beliau sampaikan dua kata nanti terkait dengan paslon 3 Pak Haji Faisal Amris. Namun sebelum kita mulai, ini ada cenderamata yang ditujukan oleh relawan Poros Muda Faisal Amris untuk Ustadz kita, Tuan Guru kita Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, yang kali ini akan diwakilkan oleh Ketua Poros Muda Faisal Amris Muhammad Adari. Kepada beliau kami Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah karya salah satu rekan-rekan kita, rekan muda dari Muda Faisal Amris. Kertas yang dilipat-lipat kemudian digambar dengan wajah Pak Ustadz Abdul Somad dan Pak Faisal. Insyaallah ini menjadi kenang-kenangan bagi kita untuk Pak Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Hadari, mewakili dari Poros Muda Faisal Amris. Baik, untuk lebih kurang 1 jam ke depan kita akan mengadakan dialog terkait bagaimana kepemimpinan masa depan untuk Kota Dumai yang kita cintai bersama. Baik, untuk waktu kami persilakan dengan segala hormat kepada Profesor Dr. Ustadz Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Dari subuh tadi saya sudah bertemu dengan berbagai macam komunitas. Subuh tadi dengan ustadz-ustadz Kota Dumai. Setelah itu dosen-dosen, akademisi. Setelah itu tokoh masyarakat. Kemudian ibu-ibu majelis taklim. Sebelum ini tadi generasi milenial perempuan, akhwat. Sekarang ini generasi milenial, ikhwan, laki-laki. Karena tidak bisa tablik akbar. Kalau dibuatlah tablik akbar sekarang, meletup Bukit Gelanggang itu, meletup pula besok Faisal Amris masuk penjara. Diskualifikasi. Jadi salah satu caranya adalah dengan cara tidak langsung. Saya tak tahu berapa angka anak muda pemilih di Dumai. Kalau mau survei berapa angka anak muda? Kalau DPT berapa Pak Haji Faisal? Ya? 204.000. Calon ada 4.
204.000 berarti 51.000 plus 1 baru bisa menang. Kalau bagi 4 dari sekian 204.000 itu berapa anak muda? Dari yang anak muda itu pula berapa yang peduli kepada agama? Berapa anak muda ini yang sakau, yang mabuk karena lem kambing, yang tak tahu siang tak tahu malam, siapa ngasih duit, nah itu yang dicucuknya. Itu kan perlu penelitian lebih lanjut itu. Menurut saya, berdakwah dengan politik itu lebih efektif daripada berdakwah dengan ceramah. Kawan-kawan milenial setuju atau tidak? Contohnya gini, jangan kalian mabuk, jangan kalian minum khamar, kata Ustadz ceramah di Masjid Habibur Rahman. Jangan minum khamar, kata dia ceramah di Habibur Rahman. Memang di dalam masjid itu tak ada yang minum khamar, atuk-atuk semua. Jadi yang minum khamar tetap minum di sana, yang di masjid tetap orang baik. Tapi kalau berdakwah dengan kekuasaan, dengan pergub, perwaku, perda, peraturan daerah, tidak boleh berjualan, berdagang, memperjualbelikan minuman keras. Kira-kira orang lebih takut dengan ceramah atau dengan kekuasaan? Dengan kekuasaan. Jadi nanti kalau ada orang bertanya ke adik-adik milenial, Ustaz Somad itu ceramah aja lah, usah urus-urus politik. Kalian udah tahu jawabannya. Berdakwah dengan kekuasaan lebih afdol daripada dengan. Kenapa Ustaz Somad itu latah-latah pula mendukung-dukung PAS ini? Kenapa dia ikut-ikut politik pula? Karena menurut Ustaz Somad, berdakwah dengan kekuasaan lebih bermakna daripada dengan ceramah. Lalu kenapa dia masih tetap ceramah? Karena dia tak punya kekuasaan. Tapi kalau ada jamaah yang mau berkuasa, yang siap memegang tampuk kekuasaan, disupportnya. Itu memang ciri khas ceramah Ustaz Abdul Somad. Di mana-mana saya ceramah itu 3: perbaiki pendidikan, perbaiki ekonomi, perbaiki politik. Perbaiki pendidikan, masukkan anak ke sekolah tahfiz Quran. Perbaiki ekonomi, belanja ke warung tetangga, bangkitkan entrepreneur muda. Perbaiki politik, pilih calon anggota legislatif yang peduli pada ajaran Islam. Pilih calon bupati wali kota yang peduli kepada Islam. Itulah si ceramah saya selama ini. Sebetulnya saya mengingat itu, saya mau keluar dari zona aman. Kalau mau aman, saya tak perlu melibatkan diri dengan politik Dumai. Dengan begini saya jadi banyak musuh kan? Andai saya tak masuk ke Dumai, saya masuknya hanya sholawat, ceramah, kan banyak kawan saya di Dumai. Tapi dengan berpihaknya saya ke nomor 2, berapa musuh saya sekarang? 3. Beserta pengikut-pengikut. Makanya banyak orang tak setuju dengan langkah saya. Ustadz kenapa ada berpihak, kata dia. Loh, ini metode dakwah saya. Saya udah selesai dengan ceramah di Masjid Tanah Lapang, Bukit Gelanggang, orang ramai datang. Setiap masjid saya datang orang ramai. Bukit Gelanggang saya ceramah orang full penuh. Udah selesai dengan itu. Saya perlu cara baru mendudukkan orang baik menjadi wali kota. Retak dinding ini, betanggalan baut-baut ini, tak ada maknanya kalau pesan ini tak sampai keluar. Kalau adik-adik orang yang berani, sampaikan keluar. Pilih Haji Faisal, pilih PAS nomor 3. Kalau tak berani, share video kita. Video-video ini potong, share.
Tak berani nge-share video, share stiker di dashboard motor, di pintu rumah. Tak juga berani, doa aja lah tengah malam. Ya Allah, aku menempel stiker pun takut, ya Allah. Maka aku doakan aja lah Haji Faisal Amris itu dulu, ya Allah. Lebih dari ini aku tak sanggup, ya Allah. Berdoa pun tak juga sanggup. Kebetulan rumah ini kotanya kan tepi laut. Tak usah ku ajari lagi kalian. Life is take risk. Berani hidup, berani mengambil resiko. Ketika saya memilih nomor 3 ini, maka ada resiko yang saya bayar. Saya mendukung Faisal Amris ini mempertaruhkan nama besar saya. Ini tak kerja saya nih mendukung wali kota. Bagi saya jabatan wali kota ini upil aja. Tak kerja saya ini. Tapi kalau saya biarkan habis rumah ini nanti. Habis rumah ini. Rumah ini kota metropolitan. Orang Pekanbaru kemari mudah, sudah ada tol. Orang dari Batam kemari mudah. Ini terujung dekat Malaysia. Sabu-sabu turunnya kemana mendaratnya? Ke Dumai. Maka kalau tidak dipimpin oleh orang yang takut kepada Allah, hancur Dumai. Itulah maka saya turun kemari. Memangnya kalau duduk nanti Faisal Amris ini jadi wali kota, diangkat mereka saya jadi kepala dinas Dumai. Tidak. Apa untung saya? Tak ada untung saya. Tapi paling tidak saya sudah berkontribusi, sudah berbuat, sudah kujumpai anak-anak muda milenial. Mereka lah yang bekerja nanti mempengaruhi anak-anak muda yang setengah-setengah sakau, yang setengah-setengah mabuk, yang setengah-setengah gilo, untuk sadar dan segera tanggal 9 jangan lupa coblos nomor 3. Sebagai pengantar dialog, itulah kalau ada isu-isu black campaign, kampanye hitam yang perlu kita klarifikasi, sampaikan. Ada Pak Haji Faisal, ada Haji Amris, kita jawab, kita selesaikan. Itu sebagai pengantar dialog kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami buka sesi tanya jawab. Silakan yang rekan-rekan yang mau bertanya, acungkan tangan. Baik, silakan. Panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Surya Nugraha Alamsyah Sitorus. Saat ini saya berkuliah di Universitas Sumatera Utara dan kebetulan satu alma mater dengan Pak Faisal, cuman bedanya beliau di Fakultas Kesehatan Masyarakat sedangkan saya di Fakultas Hukum. Sebelumnya juga izinkan saya untuk menyampaikan salam dari emak saya kepada Pak Ustadz Abdul Somad. Kebetulan juga beliau satu kampung dengan Pak Ustadz Abdul Somad di Asahan. Pak Abdul Somad lahir di Silau Laut dan emak saya ini kampungnya di Pulau Mandi. Jadi tak begitu jauh dengan kota Kisaran. Yang ingin saya tanyakan adalah saat ini Pak, dari konsumsi dan literasi Islam yang saya baca, bahwa Islam ini adalah agama yang kafah, utuh dan menyeluruh, bukan agama yang prasmanan. Kalau suka ambil, tak suka tak usah ambil. Pertanyaannya, era saat ini generasi muda begitu luas bisa mencari informasi dan mereka tahu bahwa politik ini sekarang adalah hal yang penting. Mereka juga terdampak dari isu-isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu bahwa pisahkan politik dengan agama. Lalu saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz Abdul Somad, bagaimana pandangan Pak Profesor Ustadz Abdul Somad ini mengenai antara kita generasi muda milenial yang ingin menjalankan Islam secara kafah, namun di sisi lain kita ingin memisahkan politik dari agama. Tentunya kan bertentangan dengan Islam yang secara kafah, dan kita juga diterpa isu bahwa adanya politisasi agama.
Bagaimana Pak Ustadz memandang hal ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab pertanyaan dari Mustaqim. Mustaqim itu terjemah dari marga beliau Sitorus. Ihdinas siratal mustaqim. Ada seorang laki-laki namanya Siddhartha Gautama. Ayahnya raja. Tapi kemudian dia lebih memilih menjadi seorang pertapa. Setelah dia bersemedi di bawah pohon Bodhi, mendapat pencerahan, maka dia terkenal dengan nama Sang Buddha. Dia pun berdakwah, banyak pengikutnya, tapi dia tak punya kekuasaan. Pengikut Buddha lemah. Sampai akhirnya ada seorang raja masuk agama Buddha. Nama raja itu Ashoka. Tidak. Shoka sengsara. Ashoka tidak pernah sengsara. Maka sekarang ada orang yang tak mau sengsara, itulah diminumnya Ashoka sebotol. Akhirnya hilang kesengsaraannya. Agama Buddha baru disegani setelah ada kekuasaan. Yesus Kristus 300 tahun pengikutnya menjadi santapan singa gladiator. Waktu itu di Roma diadakan pertarungan antara manusia dengan singa, para gladiator. Makanan singa itu siapa? Pengikut-pengikut Isa. Sampai akhirnya ada seorang raja masuk agama Kristen. Nama raja itu Konstantin. Dibuatnya kota nama dia Konstantinopel. Kapan Kristen dihormati, disegani orang? Ketika punya kekuasaan. Nabi Muhammad SAW tidak menunggu dia meninggal baru Islam punya kekuasaan. Tapi ketika dia masih hidup, dia sudah berkuasa. 10 tahun dia di kota Madinah, dia berkuasa. Itulah maka Islam dihormati dan disegani. Kenapa? Karena Islam punya kekuasaan. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar, tunduk semuanya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, tunduk semuanya. Kenapa? Karena Muhammad punya kekuasaan. Maka dalam fikih ada fikih ibadah, sholat, zakat, puasa, haji. Ada fikih muamalat, jual beli, gadai, utang piutang, pinjam meminjam, murabahah, mudharabah bagi hasil. Tapi ada namanya satu fikih kekuasaan, fikih politik, fikih siasah namanya, fikih khilafah namanya, fikih siasah syariah namanya. Maka melepas politik dari Islam berarti sama dengan mengkebiri Islam. Hari ini orang mau Islam itu 3 saja: lahir, akikah, nikah, walimah, mati, takziah. Padahal Islam ini adalah kafah. Udkhulu fisilmi kafah. Bahasa Jawanya kabeh, secara keseluruhan. Maka kalau ada kelompok yang mengatakan Islam tidak punya politik, Islam mau dilepaskan dari politik, dia mau membuat Islam ini lemah. Maka di mana-mana saya ceramah, perjuangkan Islam dengan politik. Segenggam kekuasaan lebih bermakna daripada semeter titel Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC, MA, PhD, Datuk Seri Ulama Setia Negara, Kaijaga Mangkudlaga. Tak bisa buat apa. Tapi dengan duduknya Faisal menjadi wali kota Dumai, banyak yang bisa dibuatnya, insya Allah. Orang sekuler, orang liberal, tak usahlah Islam dibawa-bawa. Cerita aja tentang masalah akhlak, tentang masalah sabar.
Ustaz kalau ceramah tentang sabar dia tak akan dibully. Kekuasaan Islam diambil, sabar. Ulama diejek-ejek, sabar. Gambar Ustaz Somad dicaci-caci maki, dibully, buzzer, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Anak muda mesti punya kekuasaan. Jadi sebenarnya saya mau mengamalkan ceramah saya selama ini. Yang selama ini saya menceramahkan umat Islam mesti punya kekuasaan. Sekarang ada orang yang suka pengajian, yang membawa saya ke Dumai ini 2012 sampai orang Dumai kenal saya dan saya kenal orang Dumai. Inilah orang Haji Faisal ini yang bawa saya ke Dumai pertama kali, Masjid Habibur Rahman. Baru tahu saya Dumai. Tiba-tiba ada orang pengajian itu yang mau jadi wali kota. Wajib saya mensupportnya, wajib saya mendukungnya. Mendudukkan jamaah yang cinta masjid, yang cinta pengajian, yang cinta ustadz untuk jadi wali kota Dumai. Saya support. Supaya anak-anak muda ke depan punya cita-cita. Nah, cita-cita apa cita-cita kau? Entahlah Pak, tengok nanti aja lah. Dia punya cita-cita. Kau cita-citamu apa? Aku mau jadi wali kota Dumai. Kau cita-citamu jadi apa? Aku jadi gubernur Sumatera Utara. Kau cita-cita apa? Aku mau jadi komandan Dandim, mau jadi Kapolres. Itu hanya jalan. Itu hanya cara, itu hanya perahu. Tujuannya adalah menolong agama Allah dengan kekuasaan. Segenggam kekuasaan, pakailah untuk menolong agama Allah. Amar ma'ruf nahi munkar. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya yang ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, izin saya bertanya, karena judul diskusi kita pada sore hari ini adalah kampanye dialogis, artinya ini berurusan dengan politik dan politik pilkada Kota Dumai. Jadi pertanyaan saya akan lebih kepada ke politiknya Pak Ustadz. Nah, politik yang pertanyaan yang akan saya sampaikan yaitu banyak beredar di luar sana, terutama Dumai, foto-foto Pak Ustadz, statement-statement Pak Ustadz yang bahwasanya mengatakan bahwa Pak Ustadz itu hanya mendukung partai tertentu saja. Nah, itulah isu-isu yang dimainkan hari ini. Nah, kita sering berdebat soal itu, namun mereka tetap kekeh. Nah, pertanyaannya begini, apakah itu benar? Kemudian sebenarnya bagaimana atau tolak ukur Pak Ustadz dalam memilih pemimpin itu? Yang seperti hari ini dan yang tadi Pak Ustadz sampaikan, isu-isu yang beredar hari ini Pak Ustadz yang sudah hadir di sini sudah banyak di Facebook bunyi-bunyi yang tidak enak begitu kan? Nah, yang katanya hanya ini dan begitu sah. Karena kan kita tahu Faisal Amris itu didukung sama partai Nasdem dan PKS, Nasdem dan P3. Nah, ini kan ada dikait-kaitkan Ustaz dengan statement-statement sebelumnya. Nah, itu mungkin artinya kita minta pencerahan dan statement Pak Ustaz klarifikasi kepada masyarakat Dumai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada isu black campaign, black hitam, campaign kampanye hitam, jangan dukung partai penista agama. Karena ini terkait dulu waktu mendukung Ahok. Apa jawabannya? Bahwa di pemilihan wali kota Dumai kita memilih orang, memilih person, bukan memilih partai. Pernah kalian dengar wali kota itu partai? Yang saya hormati Bapak Wali Kota kita Nasdem, benar. Tapi untuk mendaftar di KPU mesti punya perahu. Yang namanya perahu itu partai. Mudah jawabannya itu.
Kalau cerdas macam saya, senang aja. Kita ini memilih orang untuk menjadi wali kota Dumai, bukan memilih partai, bukan memilih kelompok, memilih person. Person itu orang. Mana orangnya? Inilah orang. Dan Abdul Somad kenal Haji Faisal bukan sehari dua hari. Datang dia ke Pekanbaru menghadiri pengajian saya setiap subuh Sabtu. Bukan dekat Dumai ini ke Pekanbaru. Kalau sekarang ada orang dari Dumai Pekanbaru tak heran saya. Naik tol, apalagi waktu gratis kemarin. Banyak kali. Datang dia pengajian ke Pekanbaru, bayangkan itu. Setelah dia mengaji Pekanbaru, dia tak ingin dia saja yang mendengar pengajian, dibawanya saya ke Dumai ini. Sampai akhirnya orang Dumai kenal sama saya. Kenal baiklah kami. Anaknya sekolah agama di pesantren Ihsan Boarding School. Anak perempuannya berjilbab, istrinya berjilbab panjang. Bukan mau dekat-dekat pilkada baru berjilbab. Dari dulu dia ini sholat ke masjid. Dari dulu dia ini berjenggot. Bukan jenggot tiba-tiba tumbuh waktu mau dekat pilkada. Jadi kami ini kenal, kami ini ibarat buah, masaknya masak di pokok, bukan masak karbit. Kenapa Ustaz tak dukung yang lain? Aku tak kenal. Gimana kita mendukung orang tak kita kenal? Walaupun partai apa, tak kenal saya. Saya kalau tak kenal, tak saya dukung. 9 kabupaten kota pilkada sekarang di Riau ini. Riau ini 12 kabupaten kota, yang 3 tidak pilkada, 9 pilkada, cuma 3 yang saya masuk. Itu yang 3 itu saya kenal. Rokan Hulu, memang kenal saya. Kabupaten pertama yang mengundang saya Islamic Center Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Terima kasih dukung. Tahu saya, setiap saya datang pengajian ada di situ ngaji. Sekarang mencalon dia, saya dukung. Jadi kalau yang lain-lain tak kenal, semua saya mendukungnya. Kita dukung orang yang tak kenal. Iya kalau dia ayam, kalau dia ular sawah dipatuh kita. Mendukung ular. Jadi jelas, ini senangnya saya dialog ini. Kalau ada yang mengganjal di pikiran, itu jawabannya. Cuman jelas jawabannya? Insya Allah jelas. Itu enaknya kita jelaskan ke anak muda ini jelas. Karena orang tua boleh. Cuma masalahnya orang tua ini banyak pula pengikutnya. Anak muda ini tak banyak kali, tapi banyak, lumayan juga. Insya Allah. Demikian. Allahuakbar. Baik, ya berikutnya yang depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herlambang. Saya tamat dari SMA Negeri 2 Dumai tahun 2020, angkatan Corona kata orang-orang Pak Ustadz. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Ustadz, Pak Faisal serta Pak Amris yang mengadakan kampanye dialogis dengan Milenial Putra. Dan juga Pak Ustadz Abdul Somad ini merupakan favorit saya lah, Ustadz paling favorit sejauh ini. Semoga tetap menjadi favorit kita semua. Amin amin amin. Baik, pertanyaan saya Pak Ustadz, mungkin ini berkaitan juga dengan kepemimpinan dan juga dengan anak muda. Kami para milenial ini adalah orang yang insya Allah akan memimpin di bangsa ini dan negara ini ke depannya. Entah lembaga pemerintahan, lembaga non pemerintahan, perusahaan, organisasi dan sebagainya. Nah, pemimpin ini punya tanggung jawab yang besar. Jadi, apa yang harus kami lakukan sebagai generasi muda agar kami bisa menjadi pemimpin yang amanah, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, serta berprinsip adil? Karena pemimpin ini mempunyai godaan yang paling besar setahu saya, Pak. Karena pemimpin ini berhadapan dengan yang namanya kekuasaan. Kekuasaan yang kita katakanlah bisa meletakkan apa saja. Lalu berhadapan dengan uang miliaran bahkan sampai triliunan. Tak jarang pemimpin yang taat agama atau bahkan dia sering sholat dan sebagainya
juga terjebak dalam kasus-kasus kepemimpinan seperti korupsi contohnya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada calon gubernur, wakil gubernur. Ketika sedang musim kampanye, itu kesalahan kita dicari-cari oleh lawan sampai sebesar kutil tumbuh di kaki semut warna hitam. Bayangkan kalian lah kecilnya. Saking kan tak dapat mereka lagi kesalahan wakil gubernur tadi, tak saya sebut daerahnya. Siapa dia wawancara ya orang itu, cerita dia ke saya. Ngeri kali musuh-musuh nih Pak Ustadz. Kenapa bang? Dicari mereka lah mantan pacar saya waktu SMA dulu. Kalian sekarang mungkin nganggap ini biasa-biasa aja. Tapi kalau kalian nanti jadi calon wakil gubernur atau gubernur Riau, dicari orang itulah cewek-cewek yang tamat dari Dumai, yang alumni generasi Covid. Jadi kalau kalian sekarang waktu SMA kemarin playboy cap tupai, lompat sana, lompat sini, lompat sini, semua anak gadis orang macam kelapa belubang semua kalian buat. Berhentilah. Nah, nanti kalau kalian jadi orang, taubat pun kalian, taubat kalian, semeter janggut kalian, berjubah kalian, bersorban kalian sampai sebesar ban Vespa. Dicari orang mantan-mantan kalian itu. Jadi kalian mesti punya integritas, punya kepribadian yang bersih. Ini masalah perempuan. Yang kedua, masalah duit. Duit ini menguji emas itu dengan api. Membedakan mana emas asli, emas palsu, bakar dia pakai api. Kalau dapat kita segumpal hitam sebongkah, bakar dia pakai api. Meleleh hitam nampak cahaya kuning, emas itu ambil. Tapi kalau udah 2 hari 2 malam kau bakar tetap hitam juga, batu gilingan itu. Duit ini godaannya luar biasa. Saya yakin Haji Faisal sudah melewati itu, Haji Amri sudah melewati itu. Jadi kepala dinas kesehatan lulus, jadi kabak kesra lulus. Sekarang kita dudukkan bersama mereka di tempat ujian bernama Wali Kota Dumai, mudah-mudahan lulus. Jaga yang 2 ini, insya Allah. Perempuan, duit. Banyak orang selamat karena duit, kasih duit. Duit. Nampak cewek, duluan. Ada pula sama cewek tak mau. Ini ada cewek cantik, enggak, rupanya tertarik sama laki-laki. Parah lagi, homo ini. Alhamdulillah. Jadi kalian jaga diri kalian 2 ini. Cara menjaganya dengan apa? 3. Pertama, akidahnya kuat. Akidah ini Tuhan. Yang kedua, ibadahnya mantap, jangan sampai tinggal. Ini kadang anak muda ini takbir bukan lagi takbir, main subuh jam 8. Yang ketiga, akhlak, berakhlakul karimah. Kalau bisa dipegang yang 3 ini, insya Allah selamat. Ini di hadapan saya inilah jalan-jalan pemimpin masa depan. Demikian, Allah. Baik, penanya berikutnya. Oke, yang paling belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli. Langsung aja Pak, karena mengikat waktu juga Pak ya. Jadi begini Pak, saya kalau untuk kampanye secara terang-terangan mungkin belum berani karena ada hal. Namun secara face to face, insya Allah sudah sering saya lakukan kepada adik-adik kita generasi muda.
Namun dalam hal ini saya mendapatkan kesulitan untuk menjawab pertanyaan mereka. Adapun ketika saya menyarankan, mereka bertanya, karena di antara mereka itu sebenarnya ada memilih untuk Pak Haji, namun karena mendapatkan tekanan dari orang tua, mereka harus memilih ke yang lain. Dan saya mencoba meyakinkan kepada mereka, kalau untuk memilih, pilihlah dengan akidahmu. Lihatlah calon pemimpinmu dari akidah dan ibadahnya. Namun mereka juga menjawab, Pak. Jawaban mereka takut kualat atau tidak patuh kepada kedua orang tuanya. Dalam hal ini saya minta penjelasan Ustaz Abdul Somad bagaimana dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka tersebut. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti emak ayahnya itu tak paham asas demokrasi. Demokrasi itu langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi si anak mau milih apapun itu ijtihad dia. Orang tua hanya mengarahkan saja. Anak saya, keponakan saya, sepupu saya, aku mau milih nih bang, siapalah di antara calon yang kupilih? Pertama Islam, itu yang pertama kali. Yang kedua paling dekat dengan ulama, paling dekat dengan ajaran Islam. Pilihlah itu kalau kriteria dia. Kan mudah saja, simple. Jadi kawan-kawan kalian yang muda-muda yang ketakutan itu sebetulnya mereka ini cerdas atau bohongan. Pas giliran dilarang sama ayahnya pacaran, berani dia melawan. Pas giliran pilkada ini nampak betul bodohnya. Nampak betul macam bodoh pesanan. Bisa pula bodoh di request. Jadi kalian pilihlah, kalian bebas, manusia merdeka. Tak ada hukum kait itu dengan kualat. Tak ada hukum kait itu dengan durhaka. Durhaka itu terkait dengan Allah dan Rasulullah. Berbakti pada orang tua. Adapun memilih ini, maka selama dia sudah cukup kriteria, orang itu muslim, sesama muslim, dekat dengan ulama. Sesama dekat dengan ulama, paling memakmurkan masjid. Saya bersaksi di hadapan Allah bahwa Haji Faisal saya kenal di masjid. Dibawanya saya ke rumah ini untuk mengisi masjid. Setiap menyambut bulan puasa dibawanya saya untuk pembekalan ustad-ustad. Setiap ustad dikasihnya insentif karena jabatan beliau waktu itu adalah Kabak Kesra. Pengajian waktu beliau kepala dinas kesehatan, semua yang hadir itu dikasihnya makanan, dikasihnya kue kotak, dikasihnya print ceramah saya itu. Begitulah pedulinya dia pada pengajian. Padahal waktu itu orang kalau udah jadi kepala dinas, sembahyangnya beli tukang langgang. Dia peduli pula pada pengajian, peduli pada masjid, pada ada jabatan. Itulah maka saya dukung. Udah kuceritakan, di share videonya. Tak juga dia mau menerima. Jadi sebetulnya kau ini pintar apa goblok? Kalian kalau segan bercakap tersinggung, share aja cakap saya itu. Saya dibuli-buli orang ini biasa. Malah kalau udah tak dibuli heran pula saya. Kenapa tak dibuli orang? Rindu pula saya. Yang membuli itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Allahumma. Baik, satu penanya terakhir. Supaya ada kita ambil yang di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya hormati Ustaz Abdul Somad, Pak Faisal dan Pak Ambis, walaupun tak disebut gelarnya. Perkenalkan, nama saya A.R. Ahmad Nusuklidin Nasa. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru. Sesuai dengan konteks judul pada hari ini kan erat kaitan dengan milenial Pak Ustaz, dan juga Pak Ambis dan Pak Faisal.
Yang ingin saya tanyakan, ketika ada macam anak generasi milenial itu yang peduli dengan negara, dengan agama misalnya Pak ya, berjihad di medsos gitu kan Pak, sering memberitahu info-info yang terbaik, info-info yang amar ma'ruf nahi mungkar di medsos, di Facebook, di Instagram, di WhatsApp, selalu mendapat cibiran Pak, selalu mendapat cibiran misalnya kan, orang yang nyinyir, orang yang nggak suka pasti ada tuh Pak, walaupun ada yang suka, tapi lebih banyak nggak suka. Tapi yang saya tanyakan bagaimana kita ini sebagai generasi milenial yang harus konsisten, istiqomah gitu Pak, harus menerangkan begini begitu, walaupun ada saja yang nyinyir gitu Pak, secara jihad medsos tadi. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sabang sampai Papua, 17.000 pulau, dari yang besar sampai yang kecil, menyatu dalam satu bernama Indonesia. Nesia artinya pulau, Indo artinya India. Indonesia pulau-pulau yang berada di balik India. 28 Oktober 1928. Itu yang berjanji seia sekata bersumpah itu orang tua atau anak muda? Lalu kemudian yang mengusir Belanda membawa bambu runcing, berteriak Allahu Akbar, melompat naik ke tiang bendera, merobek warna biru tinggal merah putih di atas. Itu yang sanggup melompat naik ke atas itu anak muda atau orang tua? Jadi kalau kalian tak sanggup jadi anak muda, pergilah kalian ke panti jompo. Bilang sama orang-orang tua di panti jompo itu, akulah capek jadi anak muda dikena nyinyir, tak tahan telinga. Kalaulah anak muda bermental kerupuk, sampai hari ini kita masih dijajah Belanda. Kalian baru dikasari, diejek, nyinyir, dah tak tahan. Dulu mereka densingan peluru ke pangkal telinganya. Tahan mereka. Jadi hidup ini ada proses, ada merangkak, ada berjalan jatuh tertatih, ada menjadi remaja belajar, ada menjadi milenial, sampai masanya nanti dewasa. Setelah itu mulailah kau sakit-sakit. Saya baru terasa ciri-ciri rasa-rasa tua ini setelah 40. Setelah 40 mulailah rasa ada sakit di lutut, mulailah pandangan mata berkurang, ingatan pun banyak lupa setelah 40. Jadi kalian mumpung masih muda-muda ini, gaslah. Kalau tua nanti, ala laitas syababa ya'udu yauman, kata orang Arab. Andailah masa muda mau kembali walaupun sesaat saja. Pergilah jumpai orang tua yang menggeletar, ingin betul mereka muda lagi. Jadi mumpung kalian masih muda, masa ini tak akan pernah berlalu. Maka senyinyir apapun orang, anggap aja anjing menggonggong, kapilah berlalu. Jadi kalau ditanyanya, kok kenapa tak berhenti bicara politik, memperjuangkan idealisme? Pertama, aku masih muda, kau udah keriput. Yang kedua, anjing menggonggong, kapilah berlari. Apa? Kau bilang aku anjing? Aku tak ada bilang kau anjing yang merasa anjing. Masa muda itu masa indah. Masih teringat saya semuda-muda kalian ini dulu. Umur 1998 saya berangkat ke Kairo 4 tahun, pindah ke Maroko 2 tahun, Malaysia, masa-masa berjuang. Hari ini sudah agak tua sedikit, tapi kalau duduk sama anak-anak muda ini bangkit semangat muda. Jadi mumpung masih muda, idealisme bang. Mumpung masih muda, bicaralah tentang politik. Mumpung masih muda, bicaralah tentang idealisme. Mumpung masih muda, bicaralah tentang integritas. Sampai masanya nanti semangat sudah tak ada lagi. Di antara yang ditanya Allah di akhirat nanti, an syababihi fi ma'ablaq, masa muda kemana saja kau habiskan. Maka mumpung masih muda ini manfaatkanlah itu yang positif. Termasuklah pilkada ini, itu proses
pembelajaran politik bagi kalian. Belajar politik tidak mesti di Fakultas Ilmu Sosial Politik Visipol. Belajar politik tidak mesti di seminar. Ini belajar politik nyata dan pelajari bagaimana Haji Faisal Amris ini bergerilya, bagaimana cari perahu, bagaimana menarik masyarakat, bagaimana mendapat dukungan sampai nanti dia berhasil, sehingga nanti kalian juga punya visi misi ke depan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, sudah hampir 1 jam kita bersama Tuan Guru kita. Baik, semoga pencerahan hari ini mampu memberikan kita kekuatan untuk tetap mendukung Haji Faisal dan Pak Amris. Yang kita doakan sama-sama semoga kita tetap solid dan istiqomah insyaallah. Baik, untuk penutup acara kita pada hari ini, kita minta Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad untuk doa bersama. Pada Ustaz, silakan. Closing statement, ibarat mengaduk kopi dengan air panas dengan gula, maka kedatangan saya hari ini ke Dumai, ini beberapa hari ini kacau Dumai. Kopi, gula, air panas sedang diaduk. Pas, puas, milenial, ini sedang diaduk ini. Maka beberapa hari ini survei pun error. Tapi nanti setelah itu dia mulai bening, jernih. Pas tanggal 9 dicoblos orang nomor 3 insyaallah. Tapi jangan lupa doa. Kalian bertakbir bagus, semangat bagus. Tapi kalau tak ada perkenan dari Allah, batal itu semua. Maka tiap malam kalian sembahyang, yang tahajud, doakan. Mari kita sama berdoa kepada Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kami mohon kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan surat Al-Fatihah dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dudukkanlah Haji Faisal Haji Amris jadi wali kota Dumai. Amin. Kalau Engkau dudukkan hamba-hambamu ini, insya Allah ditolongnya agamamu di Dumai ini dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar ya Allah. Amin. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Ya dzal jalali wal ikram ya fa'alul lima yurid ya hayyu ya qayyum. Engkau yang maha hidup, maha mengatur. Engkau yang maha segalanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tolong kami ya Allah. Tolong Islam di Dumai, tolong umat Islam dengan segenggam kekuasaan yang Kau titipkan di tangan Haji Faisal Haji. Maka insya Allah akan tertolonglah agamamu ini ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum. Untuk sesi foto mungkin dibagi ya. Mungkin 3 deretan ini dulu. Boleh diatur. Dulunya tuh, yang kursinya diambil dulu sendiri. Karena biar fotonya bagus dan bergiliran. Silakan 3 rombongan dari kanan ini. Dari kanan 3 baris. 3 baris. Mereka berdiri ya.